Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada video kali ini bertemu lagi dengan saya Imam Masudin dari Universitas Islam Negeri Salatiga, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan nomor induk mahasiswa 5302022100. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas salah satu kitab tafsir Al-Quran pada pertengahan modern yang ditulis oleh salah satu ulama yang bermazhab Syiah. Kitabnya adalah kitab tafsir Al-Mizan yang ditulis oleh Muhammad Husain Tabatabai. Muhammad Husain Tabatabai ini lahir pada tahun 1983 di kota Tabriz di negara Iran. Beliau wafat pada tahun 1981 di kota Qom di negara Iran. Muhammad Tabatabai ini belajar di Hauzah, pusat pendidikan agama di kota Najaf, dan pusat pendidikan agama di kota Tabriz. Beliau Muhammad Tabatabai mendalami ilmu filsafat Islam, ilmu logika, ilmu fikih, ilmu usul fikih, dan ilmu tafsir Al-Quran. Latar belakang pendidikan ini yang membuat Muhammad Husain Tabatabai ini menuliskan salah satu karya yang sangat terkenal, yaitu Tafsir Al-Mizan. Di sisi lain beliau juga menulis beberapa kitab atau beberapa buku yang cukup terkenal, yaitu kitab Nihayat Al-Hikmah dan kitab Bidayat Al-Hikmah. Di dalam menuliskan Tafsir Al-Mizan ada beberapa hal yang melatar belakangi Muhammad Tabatabai ini menulis Tafsir Al-Mizan. Yang pertama, Muhammad Tabatabai ini merespon terhadap kebutuhan tafsir Al-Quran yang mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dan pengetahuan modern. Kemudian Muhammad Tabatabai ini ingin menyajikan tafsir yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang ketiga, Muhammad Tabatabai ini ingin memberikan pandangan Syiah yang komprehensif, yang mendalam dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, terutama dalam menghadapi tantangan ideologis dari berbagai pemikiran modern dan sekuler. Tafsir Al-Mizan ini menggunakan metode penafsiran tafsir bil Quran, di mana Muhammad Tabatabai ini menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain yang relevan dengan ayat yang sedang dibahas. Kemudian sumber penafsiran yang diambil oleh Muhammad Tabatabai ini yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri, yang kedua hadis, terutama hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait, dan yang ketiga bersumber dari pemikiran filsafat dan pemikiran rasional serta kritik terhadap tafsir-tafsir klasik dan modern. Corak penafsiran dari Tafsir Al-Mizan adalah penafsiran filosofis, teologis, dan ilmiah. Dikatakan filosofis karena banyak menggunakan argumen yang rasional dan filosofis. Dikatakan teologis karena Muhammad Tabatabai ini menggali makna ayat Al-Quran berdasarkan pandangannya, yaitu pandangan yang berteologi Syiah. Kemudian dikatakan ilmiah karena Muhammad Tabatabai ini memberikan penjelasan tentang hubungan antara ayat-ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern. Sistematika penulisan tadi Tafsir Al-Mizan, yang pertama, Tafsir Al-Mizan ini tafsir per surah, dimulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Yang kedua, setiap ayat
atau kelompok ayat dijelaskan secara mendalam oleh Muhammad Husain Tabatabai. Dan yang ketiga, penafsiran dari Muhammad Husain Tabatabai ini dimulai dengan penjelasan literal, lalu dianalisis menggunakan metode kontekstual dan tematik. Dan yang terakhir, pembahasan dari Muhammad Husain Tabatabai ini dilengkapi dengan kajian tafsir dari berbagai perspektif, termasuk kajian teologi, kajian filsafat, dan kajian sains. Seperti contoh, pada surat Al-Fatihah ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad Husain Tabatabai ini menjelaskan bahkan di setiap ayat dari yang pertama sampai yang terakhir secara mendalam. Ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim ini Muhammad Tabatabai memberikan penjelasan secara literal bahwa frasa ini atau kata ini adalah pembukaan yang penuh makna dan penuh berkah yang mengandung nama Allah dengan sifat yang Rahman, yang Maha Pengasih, dan sifat Allah yang Maha Rahim, yang Maha Penyayang. Setelah menafsirkan ayat Al-Quran, setelah memberikan penjelasan secara literal, kemudian Muhammad Husain Tabatabai menganalisis dengan kontekstual. Pada ayat yang pertama, kata Bismillahirrahmanirrahim ini secara kontekstual adalah perintah untuk memulai segala sesuatu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah analisis kontekstual, yang terakhir adalah analisis tematik. Pada kata Bismillah atau ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad Husain Tabatabai ini dibahas untuk menghubungkan antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang sangat luas dengan kehidupan manusia, dan bagaimana kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mencukup seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Kemudian ada beberapa kelebihan dari tafsir Al-Mizan ini, dan ada juga beberapa kekurangan dari tafsir Al-Mizan. Kelebihan yang pertama, tafsir Al-Mizan ini konsisten menggunakan metode tafsir bil Quran atau menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain yang relevan. Kemudian yang kedua, kelebihannya yaitu integrasi ilmu, di mana Muhammad Husain Tabatabai ini menggabungkan pendekatan teks Al-Quran dengan ilmu rasional dan ilmu modern. Yang ketiga, kelebihannya adalah kedalaman teologis dalam memberikan pandangan ideologi Syiah yang sistematis dan logis. Yang keempat, tafsir Al-Mizan ini secara komprehensif mengupas berbagai aspek termasuk sosial, budaya, filsafat, dan sains. Ada juga kekurangan dari tafsir Al-Mizan. Yang pertama, karena kecenderungannya mazhab Syiah yang sangat kuat, sehingga tafsir ini kurang diterima oleh para ulama dari kalangan Sunni. Kerumitan bahasa juga menjadi salah satu kekurangan dari tafsir Al-Mizan. Dengan menggunakan bahasa yang filosofis dan kompleks, menjadikan tafsir Al-Mizan ini sulit untuk dipahami bagi para pembaca yang awam dan tidak memiliki latar ilmu agama yang mendalam. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya fokus terhadap narasi klasik. Muhammad Husain Tabatabai ini mengkritik beberapa pandangan mufassir klasik yang membuat tafsir Al-Mizan dianggap berbeda dengan arus utama tafsir tradisional. Namun tak lebih dari kekurangan dan kelebihan tafsir Al-Mizan, tafsir ini menjadi rujukan penting bagi studi Al-Quran, khususnya dalam tradisi Syiah,
karena tafsir Al-Mizan ini memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan ilmu tafsir di era modern. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang keliru, semua murni karena kekeliruan saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.